Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Kali ini STM melanjutkan cerita harta karun gaib dan pusaka Cirebon. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Wanita berkebaya merah itu lompat menjauhi kami untuk mengambil ancang-ancang dan mencari kesempatan untuk menyerang balik. Empin semakin menggila, entah karena ingin cepat menyelesaikan pertarungan atau dirinya mulai dikendalikan pusaka keris cemeti itu. Saat Empin terus melakukan gerakan memecut wanita berkebaya itu, wanita itu terus menghindar dan menangkis serangan Empin. Pada saat Empin memutarkan badannya 380 derajat dan mengarahkan cemetinya ke arah wanita itu, dengan cepat selendang wanita itu melesat ke arah leher Empin. Karena Empin panik, dia nggak bisa mengontrol gerakan cemetinya sampai mengenai Iis yang menyerang dan berniat memotong selendang yang mencekik leher Empin. Iis yang kakinya terkena cemeti merasakan kakinya seperti tersengat listrik bertegangan tinggi, sampai merasakan kejang-kejang. Sementara itu, Firman yang melihat Iis terkapar karena keris cemetinya Empin, langsung menyerang wanita itu dengan pusaka kujangnya. Firman menebaskan kujang yang bercahaya putih ke arah leher wanita itu. Terlihat goresan di leher wanita itu, dan gak lama, kepalanya terjatuh menggelinding dan badannya tergeletak. Selendang yang melilit leher Empin pun terlepas. Perlahan dari kakinya sampai leher wanita itu berubah menjadi kurus kering. Terakhir kepala wanita itu pun berubah keriput seperti nenek-nenek. Bang Is mulai sadar, Empin batuknya mulai mereda. Firman membantu Is untuk bangun. Mereka mendekati Abi. Bi, Yoga mana? Tuh, lagi menghancurkan singgasana wanita itu, sambil menunjuk ke arah Yoga. Firman teriak, "Ga, bisa nggak? Kami udah selesai nih." "Susah, Cok," jawab Yoga. "Payah lu, Gel. Sini gue bantuin pakai cemeti gue." Empin menawarkan bantuan. "Nggak usah, daripada gue jadi korban kedua lu setelah Iis." Rupanya Yoga tahu saat Iis kena cemeti Empin. "Ya itu kan nggak sengaja," jawab Empin. "Nggak sengaja bikin gue kejang-kejang," keluh Iis. "Baca amalan untuk melihat pagar gaib tingkat tinggi, dan baca hulu geni untuk menghancurkannya," seru Abi. Tapi sebelum dibacakan, ada asap hitam kembali keluar dari singgasana itu dan melayang menghampiri mayat wanita itu. Dengan gerakan yang patah-patah, badan wanita itu kembali berdiri dan menghampiri kepalanya. Dengan tampilan nenek-nenek, berwajah keriput, berambut panjang, dan berbadan bungkuk, wanita itu kembali bangkit. Kulitnya yang keriput, bermata putih, dengan mulut mengeluarkan cairan hitam, melirik tajam ke arah kami. "Aku tidak akan pernah mati, karena kami makhluk yang abadi," ujar wanita tua itu. "Abadi? Gak ada iblis kayak kalian yang abadi, kecuali kalian mendapatkan manusia yang jauh dari Tuhannya. Mereka manusia memuja kalian dan rela menumbalkan nyawa orang lain untuk kalian.
teriak Iis. Makhluk kayak kalian hanya bisa menghasut orang lewat hati dan memanipulasi pikiran agar manusia mau menuruti keinginan kalian, lanjut Empin. Manusia seperti kalian memang harus dimusnahkan di alam ini, ancam wanita tua. Itu wujud aslinya, Abi memberitahu anak muridnya. Dengan sigap Abi menyuruh Firman, Empin, dan Iis untuk melindungi Yoga. Tapi wanita itu melayang, membentangkan selendangnya, dan mengeluarkan asap hitam yang perlahan membentuk sosok tinggi, besar, berkuku panjang dan tajam, berambut panjang dan bergaun merah. Kuntilanak merah. Tidak tanggung-tanggung, wanita itu mengeluarkan 10 kuntilanak merah anak buahnya. Empin maju untuk melawan makhluk-makhluk itu dengan menggunakan keris cemetinya. Tapi mudah dihindari oleh makhluk-makhluk itu. Iis menyusul dengan pedang apinya. Firman pun gak mau ketinggalan. Firman melesat mengujamkan kujangnya ke arah barisan kuntilanak itu. Sebelum Firman sampai ke kuntilanak itu, lehernya Firman tercekik oleh selendangnya dan dilempar ke kanan sampai beradu ke badan Iis. Salah satu kuntilanak itu menyerang kembali ke arah Firman dan Bang Iis. Mereka dicekik dan diseret dengan cepat ke arah pilar istana. Seakan Empin bisa membaca gerakannya dan niat kuntilanak merah itu, keris cemeti itu mencambuk dan memotong tangan kuntilanak itu. Kuntilanak itu pun menjerit kesakitan sampai membuat telinga mereka merasakan sakit dan menutup telinganya masing-masing. Firman yang tidak tahan dengan jeritan itu masih dalam posisi terkapar. Dia berusaha melemparkan kujangnya ke arah kuntilanak yang menjerit kesakitan. Dengan sekejap, suara jeritan tidak terdengar lagi. Kujang itu sudah menancap ke wajah kuntilanak itu. Di sisi lain, Yoga yang ingin menghancurkan singgasana itu merasakan ada yang berdiri di belakangnya. Lalu Yoga menghentikan bacaan amalannya dan langsung mengalihkan pandangannya ke belakang. Kuntilanak itu menatap Yoga dengan tajam. Dengan mulutnya yang mengeluarkan cairan hitam, sejenak membuat Yoga terpaku. Tapi Yoga bisa langsung menyadarkan diri dan berguling ke kanan sebelum tangan yang berkuku tajam itu mengenai wajah Yoga. Dengan posisi jongkok, Yoga diuber dengan serangan yang sama. Lalu Yoga loncat kembali. Tapi kali ini, sesampainya di lantai, Yoga langsung berlari dan loncat ke arah Abi yang tidak luput dari serangan 2 kuntilanak. Dan Abi telah menggunakan 2 pedang gaibnya. Abi yang terfokus dengan 1 kuntilanak di depannya lengah dengan kuntilanak yang di belakangnya. Saat kuntilanak di belakangnya siap melancarkan serangannya, pedang gaib Yoga menancap di kepala kuntilanak itu dari sebelah kanan tembus ke sebelah kiri. Kuntilanak itu terkapar dan Yoga terjongkok di sebelah kuntilanak itu. Abi yang tadi menyadari Yoga melesat ke arah belakangnya, memutarkan badannya ke arah Yoga. Melihat Yoga jongkok sambil memegang pedangnya dengan kuntilanak yang terkapar, Abi sedikit merasa lega. Dari ekor mata Abi terlihat gerakan yang mengarah ke mereka berdua. Dengan sigap Abi menebaskan 2 pedangnya ke arah kiri dan kanan. Kuntilanak itu terbelah 3. Kepalanya lepas dari badan dan badannya lepas dari pinggangnya. Yoga yang melihat itu langsung bilang, "Jangan kejam-kejam, Bi," kata Yoga. Abi jawab, "Gak sengaja, Ga, refleks." Sebelum Yoga membalas pengakuan Abi, Yoga menyadari ada serangan mengarah mereka berdua lagi. Yoga langsung mendorong Abi dan Yoga menjatuhkan dirinya di situ. Di atas badannya Yoga, kuntilanak itu melesat cepat. Abi protes, "Pelan-pelan dong kalau dorong." Yoga jawab, "Kalau pelan-pelan gak kedorong, Bi." Yoga dan Abi kembali fokus kepada lawannya. Kali ini gak cuma 1,
tapi 3 kuntilanak merah siap menyerang mereka. Abi dan Yoga siap memusnahkan makhluk-makhluk itu dengan pusakanya. Jual beli serangan dilakukan. Kilatan-kilatan dari pusaka dan percikan seperti kembang api hasil dari serangan-serangan yang ditangkis menghiasi pertempuran mereka. Yoga dan Abi yang menguasai pertarungan. Tiba-tiba badannya terikat oleh selendang wanita tua itu, yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Badan mereka diadu ke dinding istana, lalu diangkat tinggi-tinggi. 3 kuntilanak yang berada di samping wanita tua itu menunggu aba-aba untuk diizinkan merobek badan Abi dan Yoga. Terdengar raungan disertai derap langkah besar dan berat ke arah mereka. 3 kuntilanak itu dan wanita tua itu berbalik badan. Terlihat 2 macan meloncat, menerkam dan mencakar 2 kuntilanak itu, yang satu belang dan yang satu hitam. Cakaran yang dihasilkan oleh macan-macan itu mencabik tubuh kuntilanak itu sampai tidak berbentuk. Disusul dengan macan putih yang menerkam ke arah wanita tua itu. Tapi sayang, wanita itu menjadikan kuntilanak yang melayang di dekatnya sebagai tameng, dan wanita tua itu lenyap seketika bersama selendang yang mengikat Yoga dan Abi. Naas, kuntilanak yang dijadikan tameng wanita tua itu, kepalanya hancur digigit macan putih. Sementara itu, di sisi Empin, Firman, dan Iis, saat Iis membantu Firman yang masih tergeletak, 1 kuntilanak menyerang Bang Iis. Sebelum sampai ke Bang Iis, leher kuntilanak itu terikat oleh keris cemeti Empin, sampai kuntilanak itu tidak bisa menyentuh Iis. Kelengahan Empin dimanfaatkan oleh 1 kuntilanak lagi, yang akan menyerang Empin. Dengan sigap Firman yang baru berdiri sempurna, langsung berlari ke arah Empin dan menerjangnya. Brak! Empin dan Firman terjatuh untuk menghindari serangan kuntilanak, dibarengi dengan putusnya kepala kuntilanak yang lehernya terikat keris cemeti Empin. Iis yang masih berdiri di situ terkena darah hitam yang berbau anyir dan busuk. Melihat kepala kuntilanak yang putus dan menggelinding di depan Bang Iis kaget dan refleks menendangnya. Empin yang melihat itu teriak, "Tega lu, Iis!" Iis menjawab, "Lo yang lebih tega." Kepalanya diputusin. Sempat-sempatnya mereka adu argumen siapa yang lebih kejam. Di tengah keributan argumen, wanita tua itu ikut campur. "Kalian memang manusia kejam." Empin dan Iis tidak terima. "Lo nek yang kejam, menjadikan manusia sebagai tumbal. Udah yuk, kita selesaikan aja." "Yuk," jawab Firman dan Empin. Serentak mereka menerjang nenek tua itu. Empin menyerang dengan keris cemetinya. Iis dan Firman menyusul di sebelah kiri dan kanannya. Mereka tidak mendapati nenek itu di tempatnya lagi. "Ah, sial, udah kayak ninja ngilang mulu," ujar Firman. "Dasar nenek peot, pengecut," teriak Empin. Saat Iis dan Firman berbalik badan ke arah Empin, ternyata nenek tua itu sedang melayang dan melilit selendangnya ke badan Yoga dan Abi. Serentak mereka bertiga berlari ingin membantu Abi dan Yoga, tapi dihadang oleh 3 kuntilanak, dan akhirnya mereka melawan kuntilanak itu. Kilauan putih keris cemeti mencambuk angin. Cahaya emas dari kujang Firman berkelebatan mengincar targetnya, dan tebasan yang mengeluarkan api dari pedang Iis menghanguskan yang ada di sekitarnya. Saat Empin sedang asik mencambuk mengejar targetnya, tiba-tiba cambuknya berhenti. Tangannya terlilit selendang wanita tua itu. Selendang yang satunya memukul dada Iis, dan Iis terjatuh. Firman yang masih mengendalikan kujangnya diserang tiba-tiba oleh 2 kuntilanak yang membuat dirinya beringsut ke belakang. Dilihatnya ke arah kiri dan kanan. Ternyata dia melihat Iis yang sedang tergeletak berusaha bangkit, dan Empin yang terlilit selendang sekujur tubuhnya sedang meronta-ronta.
Masih bisa berisik gak kalau udah kayak gini? Tanya wanita tua itu kepada Empin. Nenek peot sialan, lepasin gue, pinta Empin. Emang mesti dirobek mulut lo ya, ancam nenek itu. Salah satu dari kuntilanak itu pun menghampiri Empin yang masih terlilit selendang. Kuntilanak itu memasukkan kedua tangannya dan siap merobek mulut Empin. Iis dan Firman memalingkan wajahnya saat terdengar teriakan Empin. Kerak! Firman dan Iis mengerutkan dahinya, tidak kuat mendengar itu. Asuk! Tangan busuk masuk mulut. Dengar suara itu, Firman dan Iis langsung menoleh kembali ke arah Empin. Masih hidup lo kentir, teriak Firman sambil tersenyum. Kepala dan badan kuntilanak itu tercecer di dekat Empin dan macan putih yang membantunya. Sialan lu, belum cuci tangan udah masukin ke mulut gue, umpat Empin sambil menendang kepala kuntilanak itu. Abi baru sampai di dekat Empin, disusul Firman dan Iis. Dengan nada yang pelan Abi bilang, cepet bikin repot nenek-nenek itu. Yoga mau ngancurin singgasana nenek itu. Oke Bi, siap, jawab serentak. Abi, Firman dan Iis menyerang wanita tua itu. Empin dan macan putih itu melawan kuntilanak yang tersisa. Yoga berhasil menghancurkan singgasana wanita tua itu. Dan benar saja, ada kotak yang berisi 5 batu akik, merah, kuning, putih, biru, hijau, dan 1 tusuk konde emas. Yoga harus menghancurkan atau menetralisir kekuatan gaib yang ada di pusaka dan mustika itu. Dengan membacakan amalan netralisir, Yoga berhasil menetralisir tusuk konde emas itu dan 3 batu akik mustika. Masih ada 2 batu mustika belum bisa dinetralisir, yaitu yang kuning dan yang hitam. Sementara itu, Abi, Iis, dan Firman melancarkan serangan-serangan mematikan. Tapi semua serangan bisa dihindari dengan mudah. Beberapa saat pertarungan itu terjadi, wanita tua itu tiba-tiba menghilang, berpindah ke arah Yoga yang berhasil menetralisir tusuk konde dan 3 batu akik mustika, sumber kekuatan wanita itu. Dengan selendangnya, wanita tua itu mencekik leher Yoga yang sedang memegang kotak sambil membacakan amalan penetralisir kekuatan hitam. Abi, Firman, dan Iis berlari menuju Yoga dan wanita tua itu. Empin dan 3 macan yang menghadapi 2 kuntilanak itu hampir selesai. 2 kuntilanak itu sudah terlihat mendapatkan luka cakaran dan keris cemeti. Yoga yang tercekik lehernya masih tetap berusaha melindungi kotak itu agar tidak direbut oleh wanita tua itu. Sampai akhirnya terjadilah tarik-menarik antara Yoga dan wanita tua itu. Dari punggung wanita tua itu mengeluarkan darah hitam akibat menancapnya kujang milik Firman. Disusul tebasan pedang Abi yang membelah badan dari wanita tua itu. Dibarengi dengan kematian wanita tua itu, Empin dan para macan sudah menang dari pertarungan melawan 2 kuntilanak itu. Firman dan Iis membantu Yoga duduk. Abi menghampiri mereka. "Nggak apa-apa gak?" tanya Abi. "Nggak Bi, cuma hampir mati," jawab Yoga. "Ya udah, Abi yang netralisasi sisanya." Yoga menyerahkan kotak itu kepada Abi. Abi mulai membacakan amalan untuk menetralisasi. 1 dari 2 batu tersisa retak dan pecah mengeluarkan asap hitam. Tapi asap hitam itu dibiarkan pergi. Dibarengi dengan sukma yang kembali ke raganya, benda-benda pusaka itu pun berwujud nyata. Abi memegang 5 batu dan 1 tusuk konde. Lalu Abi memanggil dan menyuruh anak muridnya untuk memilih batu-batu tersebut. Dan tidak lupa Abi mengingatkan, "Ini sekedar oleh-oleh, bukan untuk dipercaya." Waktu menunjukkan jam 1.30. Mereka pulang ke rumah Bang Iis dengan pakaian berlumuran darah di dadanya. Empin yang kakinya luka saat melawan siluman ular mulai merasakan kesakitan. Sesampainya di rumah Bang Iis, mereka bersih-bersih dan mulai mengobrol di bengkel.
Ditemani dengan kopi panas dan sisa makanan yang tadi ditinggal, mereka saling mengobrol. Banyak pembelajaran dan penjelasan tentang apa yang terjadi sesuai dengan keilmuan dan pemahaman spiritual. Setan adalah makhluk yang membisikkan dalam hati dan pikiran manusia. Banyak referensi di agama yang bisa kita ambil dan buktikan kalau setan itu berada di dalam diri kita. Sedangkan jin, makhluk yang menjerumuskan kita melalui tipu daya secara manipulasi penglihatan kita dan memperkuat bisikan setan yang ada di hati dan pikiran manusia. Dan akhirnya kita pun mulai mengikuti misi mereka. Contoh, pesugihan. Karena kesusahan akhirnya berawal dari hati yang dibisikkan oleh setan, dilakukan manusia dan diwujudkan oleh jin dengan mengabulkan keinginan manusia. Pada akhirnya mereka memilih jalur sesat. Is bertanya, untuk ruh orang-orang yang ikut pesugihan atau persekutuan dengan jin gimana? Setiap manusia memiliki korin yang mendampingi manusia dari awal lahir sampai akhir. Nah, yang diambil oleh jin itu korin manusianya, bukan ruhnya, karena ruh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu jin terbagi dua, ada yang taat kepada Tuhan dan ada yang tidak taat kepada Tuhan. Yang tidak taat Tuhan itulah yang selalu mencari calon untuk menemaninya di dalam neraka. Semakin banyak mereka menjaring manusia, semakin besar dan kuat ilmunya. Mereka bisa memanipulasi penglihatan manusia dan bisa mendoktrin untuk melakukan menghilangkan nyawanya sendiri sampai menghilangkan nyawa orang lain. Untuk Rogo Sukmo sendiri, kok kita bisa ada di alam gaib dan bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal di alam gaib? Tanya Bang Iis. Sudah pernah kita bahas Rogo Sukmo itu ada beberapa tingkatan, dan tingkatan terendah kita bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Ini sesuai dengan surat Az-Zumar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang-orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktunya ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir, ujar Abi. Sedikit sekali orang-orang era sekarang yang memahami dan mempelajari hal gaib, karena orang sekarang selalu didoktrin dengan logika. Sedangkan kita hidup di dunia selalu berdampingan dengan gaib. Akhirnya tidak mawas diri, sembrono, tidak bisa menghargai alam. Perbincangan dilanjutkan dari pembahasan ringan sampai yang cukup berat. Dan di saat perbincangan itu, kami dikagetkan oleh jatuhnya sebuah kelapa di area depan bengkel Bang Iis. Iis menyuruh Firman untuk melihat. Baru saja Firman mau mendatangi, kelapa itu berubah menjadi kepala. Dan kepala itu menggelinding ke seberang jalan. Udah biasa itu, Man. Awal gue di sini juga di-prank begitu. Tapi coba lu cek. Pohon kelapa di sini kan jauh-jauh jaraknya. Bang Is menjelaskan. Firman cek sekitarnya. Iya bener Is, jauh-jauh. Tapi Firman saat melihat pohon kelapa di seberang jalan bengkelnya Bang Is, terlihat sosok berkepala botak. Tapi kepala bagian belakangnya ditumbuhin rambut yang panjang, bermata merah, merangkak secara terbalik atau posisi kayang. Semua melihat dan bertanya, itu makhluk apa, Bi? Abi menjawab, itu namanya kuntilanak laki. Karena makhluk tersebut tidak mengganggu, maka kami pun tidak menggubris makhluk tersebut. Waktu telah menunjukkan jam 3 dini hari. Gurunya Bang Is dan beberapa temannya izin pamit untuk pulang. Yoga dan Buluk nginep di rumah Bang Iis. Mereka duduk di balai dan Yoga izin untuk ke toilet. Di saat Yoga sedang membuang hajatnya, terdengar sayup-sayup suara gending gamelan dan suara sinden bernyanyi. Awalnya Yoga cuek karena suaranya sayup-sayup. Lama-kelamaan suara itu kencang dan memecah konsentrasinya.
Yoga yang berpikir dijailin Iis dan Buluk, Yoga memastikan diam-diam mendatangi Iis dan Buluk. Sampainya di tempat Iis dan Buluk beristirahat, Yoga terdiam karena Iis dan Buluk sedang berusaha untuk tidur. "Siapa yang nyetel musik gamelan?" tanya Yoga. "Nggak ada, Ga," jawab Iis. "Tadi gue denger di kamar mandi ada suara gamelan," terang Yoga. "Ya udah istirahat aja, Ga. Ntar subuh gue bangunin," kata Iis sambil memiringkan badannya. Terlihat Buluk sudah berpindah alam, sembari bersenandung nada indah, berlomba dengan nyanyian kodok kebon. Perlahan disusul Iis dan Yoga. Baru 30 menit mereka terlelap. Buluk merasa kakinya ditarik sampai terjatuh dari bale yang cukup lebar. Akhirnya Buluk tidur di lantai dekat Bang Iis. Bang Iis menyadari Buluk pindah tidur ke sebelahnya. Di batas antara sadar dan tidak sadar, Bang Iis melihat kaki Buluk ditarik oleh seorang nenek-nenek. Bang Iis terkaget dan terbangun, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Bang Iis langsung melihat jamnya. Sudah menunjukkan jam 4.15 menit. Saat Bang Iis siap untuk bangun, dia melihat Buluk teriak-teriak sambil terpejam matanya dan kakinya menegang sebelah. Bang Iis langsung membangunkan Buluk untuk menyadarkannya. Di saat Buluk tersadar, Buluk masih teriak dan bilang ke Iis, "Kaki gue ditarik-tarik Iis sama nenek-nenek." Iis diem dan berpikir, apa itu nenek-nenek yang tadi gue lihat ya?